mu'arifun ala salah satin sin atun wala yang di bal batu jinti wa basrin wa qara warasmu bil jinsi wa qasatin wal katun jenis warasmu bil jinsi qasatin wa akitul hati fasrin aw jinsin ba'idin la qaribin faqa'a adapun hasilnya atau ma atau sa atau is wa gitu rasani biwasatin أو ما أنجزنا بعد فتابت dan dapat di terus yang masa أو ما yang jauh kota بأرضين لديهم تبديل لكن في رأيك نسرا وما لكن لديك yang yang diulangi asaro yang lebih besar kulin ayyura mutahidan munakisan wa ghairan ta'ata'ata
la wa musawiyan wa la tajawudan ila qariratin ya tukurda wala yudra bima kala mutarakina karina karina tiwala sesuatu yang tidak memiliki wala yajuzu fil hududi fikra ajaizakir ani badri nara dari badri oh ya dan ada perkara il dalam ilmu mantik dari yang yang harus bisa diproses dari
pembagian ta'rif. Ta'rif syai' ta'rif ya, ya, dengan ta'rif ta'rif yang ya, yang itu tahu ya, 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 kemudian ta'rif presentasi dan yang hanya bisa tertawa ini menurut ulama ilmu mantik adalah manusia saja. Ataukah nanti ada ayam ketawa itu walaupun bisa tertawa dalam menurut ulama ahli ilmu mantik tidak dinamakan tertawa. Kemudian takrif resmi ada dua macam, yaitu takrif resmi dan complete accidental definition, yaitu takrif yang menggunakan rangkaian jenis korib dan khos. Contoh, manusia adalah hewan yang mampu belajar kitab. Hewan adalah jenis korib bagi manusia, sedangkan mampu belajar kitab adalah khos bagi manusia. Karena selain manusia tidak bisa belajar kitab, tidak mampu belajar kitab.
yang namanya khosoh, kekhususan. Kemudian yang kedua, takrif resmi nakis, incomplete accidental definition, yaitu takrif yang menggunakan rangkaian jenis bait dan khos atau menggunakan khos saja. Contoh manusia adalah jisim, ada tubuh yang bisa tertawa. Jisim adalah jenis bait bagi manusia dan bisa tertawa adalah khosoh bagi manusia. Contoh manusia adalah yang tertawa dengan khosoh saja, yaitu al-dohik, al-insanu al-dohik. Itu juga namanya masuk dalam kategori takrif rasmi nakis. Dan yang ketiga, pembagian takrif yang ketiga yaitu takrif lafaz nominal definition. Takrif lafaz yaitu mendefinisikan sebuah lafaz menggunakan lafaz lain yang semakna dan menurut pendengaran dianggap lebih masyhur. Contoh, bahtera adalah lautan, apung adalah teri, itik adalah bebek, lembu adalah sapi. Kata lautan lebih dikenal oleh pendengar daripada kata bahtera, seperti kata basyar. Juga nama lain daripada anas yang sama-sama artinya manusia. Kemudian tentang syarat-syarat takrif itu, syarat-syarat takrif menjadi benar dan dapat diterima jika syarat-syaratnya terpenuhi. Antara lain takrif satu, takrif harus jami' manik, mudhorid dan munakis. Secara lugawi, jami' berarti mengumpulkan dan manik adalah melarang. Dalam ilmu mantik, jami' berarti mengumpulkan semua satuan yang ditakrifkan ke dalam takrif. Sedangkan manik berarti melarang masuk segala satuan hakikat lain dari yang ditakrifkan ke dalam takrif tersebut. Oleh karena itu, takrif tidak boleh lebih umum atau lebih khusus dari yang ditakrifkan. Contoh, manusia adalah hewan yang berakal. Nah, ini maksudnya manik itu untuk jaminnya itu mengumpulkan semua yang masuk kategori manusia, hewan, dalam bahasanya jenis orif. Untuk yang manik yaitu pakai contoh yang berakal, karena ini dengan ini bisa menghalangi semua yang masuk dalam definisi manusia, yaitu yang berakal. Selain yang berakal bukan manusia, artinya manik. Kemudian yang kedua, takrif harus lebih jelas, tidak boleh lebih samar. Ayyakuna awdoh minal mu'raf, awdohu minal mu'raf. Artinya takrif harus mudah dipahami oleh pendengar, yaitu zahir jelas dan bukan sesuatu yang maksudnya lebih samar dibandingkan perkara yang ditakrifi. Contoh, api adalah materi yang menyerupai roh. Ini masih samar karena roh ini jelas lebih samar daripada api. Takrif ini tidak memenuhi syarat karena roh dinilai lebih samar dibandingkan api. Karena roh banyak diperdebatkan, sehingga yang terjadi takrif bukan memberikan penjelasan, namun justru menambah ketidakjelasan bagi pendengar. Yang ketiga, syaratnya takrif tidak boleh musawi atau setingkat kesamarannya. Artinya takrif tidak boleh menggunakan sesuatu yang tingkat kesamarannya sama dengan perkara yang ditakrifi. Contoh, benda bergerak adalah benda yang tidak diam. Definisi ini, maksudnya contoh seperti ini, definisi ini adalah keliru karena takrif ini tidak memenuhi syarat dan tidak bisa diterima karena tidak adanya pemahaman tambahan melebihi dari sesuatu yang ditakrifi. Benda yang tidak diamnya sama persis dengan benda bergerak.
ini berarti bukan termasuk definisi karena sama, tingkat kesamarannya masih sama. Untuk yang takrif yang atau syarat-syarat takrif yang keempat yaitu takrif tidak boleh berputar-putar. Ayyakuna kholian minat dawar. Maksudnya jangan sampai terjadi takrif dijelaskan oleh yang ditakrifi. Contoh manusia adalah orang, orang adalah manusia. Ini aslinya berputar-putar. Maksudnya itu saling istilahnya membingungkan. Manusia adalah orang, orang adalah manusia. Ini juga tidak boleh di dalam takrif. Syarat yang kelima yaitu ayyakuna kholian minal majaz wal mushtarokat. Takrif tidak boleh berbentuk majaz dan takrif tidak boleh menggunakan lafaz mushtarok. Yang kelima dulu yaitu artinya takrif tidak diperbolehkan menggunakan lafaz yang berbentuk majas tanpa disertai qarinah atau bukti indikator yang memalingkan makna asal. Bisa juga dikatakan tidak boleh menyalahi aturan bahasa. Contoh, para kiai adalah bulan purnama yang menyinari kegelapan malam. Kata bulan purnama dalam definisi ini adalah kiasan dari seorang ulama yang mengayomi semua masyarakat. Yang keenam, takrif tidak boleh menggunakan lafaz mustarok atau persekutuan. Artinya, takrif tidak boleh menggunakan kata yang memiliki makna lebih dari satu, kecuali disertai qarinah yang menjelaskan makna yang dikehendaki. Contoh, matahari adalah ain. Kata ain memiliki banyak arti seperti mata, sumber air, matahari, dan emas. Hal ini tidak diperbolehkan kecuali dibarengi dengan qarinah yang mengarahkan pada salah satu makna di antara beberapa makna tersebut. Yang ketujuh, syaratnya takrif yaitu takrif berbentuk rosem, tidak boleh menyertakan suatu hukum. Artinya dalam rangkaian takrif berbentuk rosem tidak diperbolehkan mencantumkan hukum karena penghukuman atas sebuah perkara merupakan pembagian dari pentasawuran perkara tersebut. Contoh fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Hal ini tidak diperbolehkan manakala hukum dijadikan salah satu juz penyusun rosem. Kemudian takrif tidak boleh memasukkan lafal au dalam takrif had dan boleh dalam takrif rosem. Artinya lafal au yang memiliki makna taksim, membagi dan tahyir atau membuat pilihan ke dalam bagian dari takrif had tidak diperbolehkan. Namun hal ini diperbolehkan dalam takrif rosem. Contoh dalam takrif had, manusia adalah hewan yang berakal atau berpikir. Contoh dalam takrif rosem, manusia adalah hewan yang bisa tertawa atau menangis. Saya kira cukup sekian.